atau prosedur. Kita mulai dulu dari prefix lokasi. Bilateral, dua sisi. Poli atau multi, banyak. Sebelah kanan darah tinggi. Hipo, kurang atau rendah. Contoh subkuntan, di bawah kulit. Inter, yaitu ada gastro atau lambung perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di episode 4 podcast Bertolokan 101. Pada podcast hari ini kita akan membahas hal banyak yang berkaitan dengan Islam medis dan ilmiah serta pengetahuan nama-nama negara. Tapi sebelum kita beranjak materi yang akan diulik hari ini, nggak afdol gak sih kalau nggak kenal nama kita? Luarkan nama kita yang hari. Aku Nandya Ramdan Pranoto. Aku Emil Putra Anwardi. Dan aku Nizul Royen. Baik, di sini ada yang tahu nggak sih arti Islam medis itu apa? Aku tahu istilah medis adalah bahasa khusus dalam dunia kesehatan yang digunakan untuk mendeskripsikan anatomi, penyakit, dan diagnosis serta hingga prosedur medis secara akurat. Oh gitu ya, oke baik. Islam medis juga ada namanya struktur. Islam medis ada 3, yaitu awalan, prefix menunjukkan lokasi, arah atau jumlah. Ada akar kata, root menunjukkan organ atau bagian tubuh. Ada akhiran, sufiks menunjukkan kondisi, gejala atau prosedur. Kita mulai dulu dari prefix lokasi dan arah. Sub di bawah atau di bawah normal. Contohnya subkuntan, di bawah kulit. Inter di antara. Contohnya interkostal, di antara tulang rusuk. Peri di sekitar atau mengelilingi. Contohnya perikardikum, selaput di sekitar jantung. Trans melalui atau melintasi. Contohnya transdermal melalui kulit. F di atas atau pada. Contohnya epidermis, lapisan di kulit di bagian atas. 2. Prefix jumlah dan ukuran. 1. Uni atau 1. Contoh unilateral, satu sisi. B. 2. Contoh bilateral, dua sisi. Poli atau multi, banyak. Contoh poliuria, sering buang air kecil. Hemi, separuh atau setengah. Contoh hemiplegia, kelumpuhan separuh tubuh. Tachi, cepat. Contoh takikardia, jantung berdetak dengan cepat. Bradi, lambat. Contoh bradikardia, detak jantung lambat. 3. Prefix kondisi dan warna. A atau an, tidak ada atau kekurangan. Contoh anemia, kekurangan sel darah merah. Hiper, berlebihan atau tinggi. Contoh hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipo, kurang atau rendah. Contoh hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Eu, normal atau baik. Contoh eupnea, pernapasan normal. Dis, sulit atau nyeri. Contoh dispepsia, nyeri perut atau gangguan pencernaan. Leuko, putih. Contoh leukosit, sel darah putih. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih siapa yang menemukan istilah-istilah medis ini? Hippocrates. Hippocrates itu siapa sih, Mil? Hippocrates atau Hippocrates adalah seorang tabib dan filsuf dari Yunani kuno sekitar 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal luas sebagai bapak kedokteran. Ia merevolusi dunia medis dengan memisahkan pengobatan dari tahayul dan menetapkan kedokteran sebagai ilmu pengetahuan empiris. Prinsip-prinsip utama: mengutamakan pasien, kewajiban untuk menerapkan pengobatan semata-mata demi kebaikan pasien dan mencegah bahaya untuk kesalahan pengobatan. Menjaga kerahasiaan, kewajiban mutlak untuk merahasiakan segala informasi pribadi pasien yang diketahui selama proses perawatan. Menghormati guru dan ilmu, menghargai mereka yang mengajarkan ilmu kedokteran dan bersedia meneruskannya kepada generasi penerus. Tadi kan udah prefix, sekarang root. Siapa yang mau baca? Berikut adalah contoh akar kata istilah medis dengan organ dan asal bahasanya, yaitu ada gastro atau lambung perut, dan hepar hati. Terus ada renal atau bisa disebut ginjal, dan pulmo yaitu paru-paru.
Ada juga kardio, jantung, ensefalo, otak, sisto, kandung kandung kemih, kardio, jantung. Udah tadi. Histero, rahim atau uterus. Petalem, mata. Nah, tadi kan udah root. Sekarang sufiks. Ada yang tahu nggak sufiks apa? Apa aja? Sufiks prosedur bedah dan terapi. Ektomi pengangkatan atau pemotongan organ atau jaringan melalui pembedahan. Contoh appendektomi pengangkatan usus buntu. Histerektomi pengangkatan rahim. 2. Sufiks kondisi penyakit dan gejala. Itis, peradangan atau inflamasi. Contoh, artritis. Osis, kondisi abnormal proses penyakit atau peningkatan jumlah. Contoh, sianosis, kondisi kulit kebiruan. Algia, rasa nyeri. Contoh, artralgia, nyeri sendi. Koma, tumor atau massa jaringan. Contoh, hepatoma, kanker atau tumor hati. Reksis, robekan atau ruptur. Contoh, mioreksis, robekan pada jaringan otot. Nah, dari tiga struktur itu bisa disambung menjadi satu istilah. Contohnya hepatitis, gabungan dari kata hepar, hati, dan itis, peradangan. Tonsilitis, gabungan dari kata amandel, tonsil, dan peradangan itis. Gastroenteritis, gabungan dari kata gastro atau lambung dan peradangan itis. Nefritis, ginjal, nefra, dan peradangan itis. Pneumonia, paru-paru, pneumo, kondisi atau infeksi, iya. Kardiomegali, kardio, jantung, megali, pembesaran jantung. Artritis, artro, sendi, peradangan itis. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang Islam medis. Sekarang kita mau membahas benua negara. Nah, siapa mau yang duluan? Ayo. Saya, Amerika adalah salah satu benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik hingga Samudra Atlantik. Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia setelah Asia. Benua ini umumnya dibagi menjadi 3, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Istilah ini juga merujuk kepada wilayah Karibia atau pulau-pulau sekitar Laut Karibia dan Greenland. Benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia berdasarkan luas wilayah dan terbesar kedua berdasarkan jumlah penduduk. Benua ini memiliki sejarah yang kaya dan beragam, serta merupakan rumah bagi berbagai macam budaya, bahasa, dan ekosistem. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang benua Afrika. Luas wilayah sekitar 30,37 juta kilometer persegi. Populasi lebih dari 1,3 miliar jiwa. Negara, terdapat 54 negara berdaulat di Afrika. Geografi Afrika memiliki bentang alam yang sangat bervariasi, mulai dari gurun pasir terluas di dunia, Sahara, hutan hujan tropis yang lebat, pegunungan tinggi, hingga sabana yang luas. Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, juga mengalir di benua ini. Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia, mencakup sekitar 44,58 juta kilometer persegi atau hampir 30% dari total luas daratan bumi. Jadi Asia itu gede banget ya guys. Terletak terutama di belahan bumi utama dan timur. Asia berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Laut Merah, dan Eropa di barat. Secara geologis dan geografis, Asia terhubung dengan benua Eropa, membentuk benua gabungan yang dikenal sebagai Eurasia. Benua ini memiliki
keanekaragaman geografi yang luar biasa. Dan dari gurun di Timur Tengah dan Asia Tengah hingga hujan tropis di Asia Tenggara, serta memiliki gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Benua yang telah lama menjadi rumah bagi sebagian besar populasi manusia, merupakan tempat bagi banyak peradaban pertama. Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika menjalin hubungan dagang melalui pelabuhan Algeciras yang menjadi simpul jalur maritim internasional. Ada juga benua Australia. Benua Australia dalam konteks teknisnya biasanya disebut dengan nama Sahul Australia Negeri Baru, Australania atau Meganesia. Untuk membedakan dengan negara Australia adalah benua yang terletak di belahan bumi selatan dan timur. Benua ini mencakup daratan Australia, Tasmania, Kepulauan Ashmore, dan Cartier. Sebagian besar kepulauan laut koral, Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan berbagai pulau dekat lainnya. Letak di wilayah geografis Oseania, benua Australia adalah benua terkecil di ujung benua bumi. Daratan utama benua Australia terletak di bagian timur dan selatan Indonesia dengan luas sekitar 8 juta kilometer persegi. Kemudian ditemukan oleh James Cook di Inggris pada tahun 1770. Oleh karena itu, sampai sekarang negara Australia masih masuk dalam persemakmuran Britania. Dalam geologi, Australia juga disebut Australia New Guinea, Sahul, Meganesia, Australia Besar, Australasia, atau Australania adalah sebuah benua yang terdiri dari dalam kelompok ukuran tanah daratan Australia, Tasmania, dan beberapa pulau terdekat yang berada di landasan kontinen yang sama. Luas wilayah ini dipisahkan dengan luatan di luar landas kontinen Laut Arafura dan Selatan Torres di antara Australia, Papua Nugini, dan Selatan Bass antara daratan Australia dan Tasmania. Daratan ini pernah menyatu, tetapi karena es yang ada pada masa glasial akhir mencair dan menenggelamkan di bagian daratan rendah. Daratan yang tidak mengendap ini daratan yang jadi Pulau Papua terpisah dan daratan luas ya Australia. Dan ada juga benua Eropa, adalah benua yang terletak terutama di belahan bumi utara dan dikenal sebagai kawasan bersejarah, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ringkasan informasi penting tentang benua Eropa. Posisi geografis dibatasi oleh Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik di barat, dan sebagian wilayah terhubung dengan Asia di timur. Jumlah negara, terdapat banyak negara berdaulat, biasanya sekitar 44 negara bila termasuk wilayah yang sering dibahas dalam konteks Eropa. Budaya dan sejarah. Eropa punya sejarah panjang dari kerajaan-kerajaan kuno hingga perkembangan politik modern. Bahasa sangat beragam, misalnya bahasa-bahasa yang termasuk rumpun Jermanik, Romansa, Slavia, dan lainnya. Penampakan alam, ada pegunungan besar, Miss Alpen, dataran luas, Miss Eropa Timur, serta banyak sungai penting. Ekonomi, sebagian wilayahnya termasuk pusat industri, jasa, dan teknologi di dunia. Yang terakhir, benua Antartika. Benua Antartika adalah benua paling selatan dan paling dingin di bumi, sekaligus benua terkecil serta hampir seluruhnya tertutup es. Fakta singkat tentang benua Antartika yaitu lokasi di kutub selatan mengelilingi Samudra Selatan, iklim sangat dingin dan kering, hujan jarang terjadi, lebih sering berupa salju. Es yang menutupi mayoritas wilayahnya, tertutup lapisan es tebal, ice sheet, yang menjadi cadangan air tawar terbesar di dunia. Penduduk, hampir tidak ada penduduk permanen, yang ada umumnya peneliti dari berbagai negara yang tinggal sementara di stasiun ilmiah. Ekosistem, meski ekstrim, tetap ada kehidupan, misalnya fitoplankton di laut serta satwa seperti penguin, anjing laut, dan paus di sekitar perairan. Oke, segitu aja podcast dari kami tentang istilah ilmiah dan negara-negara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.